Shalom para pemirsa dimanapun Anda berada. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pekan ini kita akan mempelajari satu pelajaran dengan judul kepada siapakah akhir telah datang. Ini adalah pelajaran sekolah sahabat yang ke-10. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, sebagai ayat hafalan kita diambil dari 1 Korintus 10 ayat 11 sampai ayat 12. Semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia berdiri teguh, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh terhadap murka anak domba Allah itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, kita akan melihat bagaimana pemandangan hari kedatangan Tuhan yang mengejutkan. Wahyu 6 ayat 12 sampai 17. Ini adalah gambaran apokaliptik. Di sana dijelaskan ada gempa bumi, matahari menjadi hitam, bulan seperti darah, bintang-bintang berjatuhan, langit tergulung, menyusut, gunung dan pulau bergeser. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa reaksi manusia pada peristiwa itu? Tentu takut yang luar biasa. Mereka lari bersembunyi, mereka meminta gunung dan batu menimpa mereka, dan lari dari murka anak domba Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini perlu pengetahuan akan tentang firman Tuhan. Tetapi pengetahuan bila mana tidak disertai dengan pertobatan, maka itu tidak akan mengubah hidup kita. Orang-orang ini mengenal Injil, mereka mengenal siapa Kristus, lalu tahu bahwa Yesus akan murka pada hari Tuhan itu. Yang menjadi masalah adalah, saudara yang dikasihi Tuhan, mereka bukan kurang informasi, tapi penolakan terhadap kebenaran yang sudah mereka ketahui. Itu yang menjadi problemnya. Saudara ini berkati di Tuhan, ini menggenapi nubuatan bahwa Injil akan diberitakan ke seluruh dunia, Matius 24 ayat 14. Tetapi ada yang menolak. Dalam pelajaran sekolah sahabat kita, saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran penginjilan Nuh, itu boleh baca dalam Matius 24 ayat 36 sampai 44. Seperti pada zaman Nuh, dunia mendapat peringatan panjang, tapi banyak orang yang tidak percaya. Orang-orang zaman Nuh hidup normal, tidak peduli dengan peringatan Nuh, sehingga air bah datang. Saudaraku ini berkati oleh Tuhan, Yesus memberikan penekanan. Kedatangannya akan mengejutkan banyak orang, bukan karena mereka tidak tahu, tetapi karena mereka tidak percaya dan tidak berjaga-jaga. Saudaraku, sangat berbahaya melakukan penundaan atau ketidakpedulian kepada kebenaran. Banyak orang menunda-nunda pertobatan karena mengira waktu masih lama. Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus menubuatkan bahwa pada akhir zaman akan muncul pengejek yang mempertanyakan janji kedatangan Kristus. 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 4. Saudaraku, penundaan waktu digunakan sebagai alasan oleh karena apa? Tidak bersiap. Peringatan dari masa lalu apa yang kita pelajari dalam pelajaran sekolah sahabat ini. 2 Petrus 3 ayat 5. Dunia sengaja melupakan peristiwa rebah, meskipun terdapat bukti sejarah dan budaya yang sangat luas. Banyak budaya menyimpan memori tentang peristiwa banjir besar dan mereka mengejek, menolaknya. Bagaimana dengan realitas saat ini, saudara yang diberkati oleh Tuhan? Kisah Nuh dianggap sebagai dongeng, bukan hanya sejarah. Tetapi saudaraku, bagi kita orang Kristen yang percaya kepada firman Tuhan, bahwa inilah penggenapan nubuatan bahwa akhir zaman akan dipenuhi dengan penyangkalan terhadap sejarah penghakiman Tuhan. Bagaimana dengan kondisi moral pada zaman Nuh? Ada kesamaannya dengan zaman kita sekarang ini.
Dalam Matius 24 ayat 37 sampai 39, Kejadian 6 ayat 1 sampai 8. Dunia zaman Nuh dipenuhi kekerasan, kejahatan, hawa nafsu, dan hati yang selalu cenderung berbuat jahat. Saudaraku, kondisi ini paralel dengan kondisi moral akhir zaman. Tidak peduli terhadap peringatan, pekabaran firman Tuhan, hidup menuruti hawa nafsu. Makanya Yesus katakan, kedatangan Yesus yang kedua kali akan terjadi ya saat orang hidup seperti biasa melakukan aktivitasnya tanpa ada kesadaran akan hal ilahi nubuatan digenapi, persis seperti pada zaman air bah atau di zaman Nuh. Begitu pula kelak kedatangan Anak Manusia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Nuh sungguh luar biasa. Dia seorang penginjil yang tekun dalam keteladanan iman dan ketaatannya. Itu bisa kita baca dalam Ibrani 11 ayat 7. Nuh digambarkan sebagai orang yang benar karena imannya. Dia memperingatkan dunia meskipun dunia menolak pada saat itu. Saudaraku, Nuh menyelesaikan tugasnya bukan berdasarkan jumlah jiwa yang dia selamatkan, tapi karena ketaatannya kepada Tuhan. Kenyataan memang, saudaraku, sangat pahit. Nuh berkhotbah 120 tahun dan hanya keluarganya yang diselamatkan. Kalau kita lihat secara statistik, seolah-olah di sini Nuh gagal. Tapi saudaraku, di mata Tuhan, Nuh berhasil karena dia taat dan setia kepada Tuhan. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada, Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang taat, orang yang setia, benar-benar tulus dari hati kita, bukan supaya dilihat orang lain, bukan karena supaya dipuji oleh orang lain. Relevansi bagi umat yang sisa pada zaman akhir ini, saudaraku, kita mengumandangkan pekabaran 3 malaikat, di mana masih banyak jiwa-jiwa yang haus, yang rindu dituntun dalam kebenaran. Ini menjadi satu tantangan bagi kita umat Tuhan. Pintu kasihan ada waktunya akan tertutup. Pekerjaan keselamatan akan selesai. Saudara dikasihi Tuhan, umat yang sisa harus aktif menginjil, sadar bahwa hasil bukan ada di tangan kita. Itu pekerjaan Roh Kudus yang Tuhan nilai adalah kesetiaan dan ketekunan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini ada kisah Sodom dan Gomora. Tentu kita sudah sering mendengarkan ini, bagaimana kisah Sodom dan Gomora ini. Kisah Sodom dan Gomora sebagai peringatan profetik, ya. 2 Petrus 2 4 sampai 11, Yudas 5 sampai 8, dan Yehezkel 16 ayat 46 sampai 50. Sodom dan Gomora menjadi contoh historis kehancuran karena dosa. Saudaraku, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, mereka dihancurkan oleh api dari langit, menjadi simbol hukuman akhir zaman. Kalau kita bandingkan Wahyu pasal yang ke-20, dikatakan di sana ada api penghakiman yang kekal. Kota-kota yang hancur di Sodom dan Gomora mewakili puncak kemerosotan moral suatu peradaban. Dosa mereka sudah mencapai puncaknya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kondisi moral yang mengakibatkan kehancuran Sodom dan Gomora, kejahatan, kesombongan, gelojoh dalam makanan, kemalasan, ketidakpedulian terhadap orang miskin dan papa. Yehezkel 16 ayat 49, kejahatan seksual dan kekerasan. Yehezkel 16 ayat 50 dan Yudas pasal yang ke-7. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang terjadi di Sodom dan Gomora paralel juga dengan zaman kita sekarang ini. Dunia modern menunjukkan gejala moral yang sama, seperti hedonisme, ketidakadilan sosial, dan penyimpangan seksual. Ya, mungkin sering kita dengar, saksikan, ya, di lingkungan, di media atau di mana saja. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pelajaran sekolah sahabat kita ini memberikan pesan akhir zaman bagi kita.
peringatan dan pertobatan. Kisah Sodom dan Gomora serta kecaman terhadap bangsa Israel adalah peringatan profetik bagi gereja akhir zaman. Tuhan menuntut umatnya untuk hidup kudus, tidak terlena dalam standar moral duniawi, terlena dengan kesenangan duniawi. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dosa besar umat Allah bukan hanya kejahatan moral, tapi perzinahan rohani. Apa itu? Mencintai dunia dan meninggalkan Tuhan, mengutamakan dunia ini, menomorduakan Tuhan. Dalam pelajaran sekolah sahabat kita, saudara dikasihi Tuhan, hakim atas seluruh bumi. Tuhan telah menyatakan dirinya kepada Abraham di Mamre. Boleh kita baca dalam Kejadian pasal 18, di mana Tuhan bersama dua malaikat mengunjungi Abraham untuk meneguhkan janji bahwa Sarah akan melahirkan Ishak, keturunan Abraham yang akan membawa kepada Mesias. Itu boleh kita baca dalam Galatia 3 ayat 66. Maksud saya Galatia 3:16. Itu sudah dinubuatkan, saudaraku. Setelah peristiwa penuh pengharapan itu, fokus beralih kepada penghakiman Sodom dan Gomora. Saudara pelajar sekolah sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di mana Tuhan mengungkapkan rencananya kepada manusia. Dalam Kejadian 18 ayat 17 sampai 19, Tuhan memilih untuk memberitahu Abraham rencananya. Saudaraku, ini sungguh luar biasa. Ini menunjukkan bahwa Allah, Dia bersifat terbuka dan tidak bertindak secara sewenang-wenang. Di dalam Amos 3 ayat 7, Tuhan menyatakan keputusannya kepada para nabinya. Ini menekankan prinsip pewahyuan sebelum tindakan ilahi. Dinyatakan dulu, diberitahukan dulu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam pelajaran kita ini berhubungan dengan penghakiman. Penghakiman Tuhan bersifat adil dan transparan. Dalam Kejadian 18 ayat 20 sampai 32 ada dialog antara Tuhan dengan Abraham. Ini boleh kita baca ya dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Ini menunjukkan bahwa karakter Allah sebagai hakim yang adil tidak menghukum orang benar bersama orang fasik. Hati Tuhan yang penuh belas kasihan dan kesabaran bahkan terhadap kota yang sangat jahat pada saat itu. Pertanyaan Abraham, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Ayat 25. Saudaraku, dalam ayat ini menyoroti bahwa Tuhan memungkinkan bahwa makhluk ciptaannya menguji dan memahami keputusan Tuhan, bahwa Tuhan adil penuh kasih. Saudaraku, dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini ada paralel eskatologis, ya, ada malaikat, ada peringatan, dan ada penghakiman akhir. Seperti malaikat kepada Sodom, 3 malaikat, ya. Dalam Wahyu pasal 14 juga ada seruan keluar dari Babel. Wahyu pasal 18 ayat 1 sampai 4. Saudaraku, ini berfungsi memberikan peringatan terakhir, menawarkan kesempatan bertobat keluar dari sistem yang jahat. Ini menegaskan pemirsa bahwa Tuhan selalu memberikan kesempatan sebelum menjatuhkan hukumannya. Saudaraku, pada waktu janji penghakiman itu, ada waktu diberikan Tuhan 1000 tahun untuk menyelidiki penghakiman Tuhan. Wahyu 24 dan Wahyu 11 sampai 15. Saudaraku, di sana kitab-kitab dibuka selama 1000 tahun atau disebut masa milenium. Umat tebusan diberi akses untuk menyelidiki alasan penghakiman terhadap orang fasik, dan ini juga menunjukkan keterbukaan Tuhan terhadap pengawasan, menunjukkan keadilannya yang sempurna dapat diuji bahkan oleh makhluk yang terbatas. Sungguh luar biasa, saudaraku. Dalam pelajaran kita di sini dinyatakan tentang karakter Tuhan. Tuhan bukan hanya maha kuasa, tapi maha bijaksana dan maha terbuka. Saudaraku, Tuhan menghormati kehendak bebas manusia dan memberi cukup bukti untuk mempercayainya.
penghakiman Tuhan tidak otoriter, tetapi disampaikan melalui kasih, kesabaran, keadilan yang sempurna. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini menjadi satu sukacita bagi kita. Ini adalah kabar baik bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Amin, pemirsa, dimanapun Anda berada. Saudaraku, kemudian dalam pelajaran sekolah sahabat kita ada penghakiman pra-Advent, sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Penghakiman pra-Advent adalah pandangan sekilas di mana kita kembali ke balik tabir sorga, ya. Dalam Daniel pasal yang ke-7 ayat 9 sampai 10, ayat 13 sampai 14, ayat 22, 26 sampai 27. Di sana diungkapkan proses penghakiman surgawi sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudaraku, ini dikenal sebagai penghakiman pemeriksaan atau penghakiman pra-Advent karena berlangsung sebelum Kristus datang kembali. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apa fokus dan tujuan penghakiman? Fokus utama penghakiman adalah menegaskan siapa yang benar-benar berpegang pada perjanjian keselamatan Allah. Dan putusan akhir akan diberikan. Kekuasaan diberikan kepada anak manusia, yaitu Yesus, anak domba Allah. Kerajaan akan diserahkan kepada orang-orang yang kudus, yang maha tinggi. Daniel 7 ayat 27. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, penghakiman ini bukan untuk menginformasikan Tuhan, tapi meyakinkan alam semesta, termasuk para malaikat, bahwa keputusannya adil dan benar. Saudaraku dikasihi Tuhan, kalau di dunia ini sering kita menemukan ketidakadilan, tapi Tuhan datang membawa keadilan dan Dia menghakimi dengan adil sesuai dengan perbuatan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, iman, penyerahan diri, dan harapan penghakiman. Ini penghakiman bukan sekedar ancaman atau menakut-nakuti, tapi meneguhkan keselamatan bagi orang percaya, bagi saya dan bagi pemirsa semua dimanapun Anda berada. Mereka yang hidup dalam hubungan perjanjian dengan Kristus akan dibenarkan oleh kebenarannya, bukan melalui perbuatan mereka sendiri, tetapi saudara dikasihi Tuhan, oleh kebenaran Kristus. Saya mau bertanya kepada pemirsa dimanapun Anda berada, ketika semua rahasia itu diungkapkan, apakah Yesus adalah satu-satunya harapan kita? Itu boleh kita jawab dalam hati kita masing-masing. Saya berharap dan percaya jawaban kita adalah iya. Pemirsa yang diberkati dari pelajaran sekolah sahabat ini, apa yang mau kita aplikasikan? Penerapan apa yang mau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Saudaraku, hidup dengan kesadaran bahwa waktu ada di tangan Tuhan. Sadarilah bahwa hidup kita ini memiliki awal dan akhir, dan yang ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu, gunakanlah waktu dengan bijaksana. Setiap hari adalah kesempatan untuk bertumbuh dalam iman, mengasihi orang lain, dan melayani Tuhan. Harvest 2025, mari kita semua terlibat. Luangkan waktu khusus untuk istirahat rohani setiap hari dan Sabat setiap pekan. Hargailah itu, peliharalah itu. Itulah perhentian kekal bersama dengan Allah nantinya. Saudara dikasihi Tuhan, bangunlah gaya hidup yang mencerminkan hubungan kita yang selalu dekat dengan Tuhan. Kita diajak untuk hidup konsisten, bahkan dalam hal-hal kecil seperti makanan, minuman, menjaga tubuh, karena ini mencerminkan prinsip penciptaan dan kekudusan hidup. Saudaraku, Daniel mengajarkan kita bahwa kesetiaan kepada Allah dimulai dari hal-hal sehari-hari. Pilihlah makanan yang menyehatkan, hindari gaya hidup boros yang merusak diri, dan bangun hubungan yang baik dengan sesama. Latihlah sikap hormat dan kasih karena semua manusia diciptakan menurut gambar Allah. Saudara dikasihi Tuhan, tetaplah setia di tengah dunia yang jahat. Seperti pada waktu zaman air bah dan Sodom,
ada umat Tuhan yang setia selalu, yang selalu percaya dan bergantung kepada Tuhan. Walaupun dunia semakin jahat dan materialistis, kita dipanggil untuk tetap hidup dalam kebenaran dan kesalehan. Nuh, Lot sebagai contoh, kita perlu meneladani keteladanan mereka. Jangan kita mengikuti arus dunia yang hanya mengejar kenikmatan sesaat. Pilihlah kejujuran dalam bisnis, integritas dalam pekerjaan, kesucian dalam kehidupan pribadi. Walaupun kadang membuat hal itu kita berbeda dari orang lain. Saudara dikasihi Tuhan, sebagai praktisnya juga dalam kehidupan kita, kita perlu menjadi pengantara dalam doa bagi dunia yang hilang. Abraham melakukan itu. Abraham berdoa membela Sodom karena kasih kepada sesamanya. Kita pun harus memikul beban doa bagi keluarga kita, masyarakat, bagi bangsa dan negara, agar banyak orang bertobat dan mengenal kasih karunia Allah. Kita harus orang yang senang berdoa. Dan saudara, doa kita bukan hanya fokus pada diri sendiri, tapi mencakup permohonan bagi teman, keluarga, dan bahkan orang-orang yang belum mengenal kebenaran. Saudara dikasihi Tuhan, hiduplah dengan pandangan eskatologis, memandang akhir dari segala sesuatu. Kita hidup bukan hanya untuk dunia ini. Banyak pencobaan, penderitaan, pengorbanan sekarang itu akan digantikan dengan sukacita yang kekal bila mana kita bertekun, tetap teguh, dan Tuhan akan memberikan kita sukacita dan tetap bersemangat dalam pelayanan, sabar dalam penderitaan. Ketika kita menghadapi kesulitan, mungkin sakit, penyakit, kehilangan, atau merasakan ketidakadilan, ingatlah bahwa ada pengharapan kekal. Jangan putus asa, tetaplah bersandar pada janji Tuhan. Wahyu 21 ayat 5 dikatakan, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Sungguh luar biasa. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, mari kita menghidupkan nilai-nilai kekekalan, karena Allah telah menaruh kekekalan dalam hati manusia. Pengkhotbah 3:11. Kita dimanapun kita berada, mari kita mengejar perkara-perkara yang kekal mulai dari sekarang, bukan mencari hidup yang fana hanya sementara. Dan di dunia ini kita hanya sementara, tapi kalau di sorga Tuhan menjanjikan kehidupan yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita fokus bagikan pekabaran firman Tuhan. Mari kita mulai dari hari ke hari membentuk karakter ilahi, membina keluarga kita takut akan Tuhan, dan melayani sesama dengan kasih yang tidak bersyarat. Saudaraku, percaya akan keadilan dan kasih Allah di akhir zaman. Kisah air bah dan Sodom menunjukkan bahwa Allah tidak akan tinggal diam terhadap kejahatan, namun Ia juga panjang sabar, penuh belas kasihan. Ia mengajarkan kita untuk tidak main hakim sendiri, melainkan percaya bahwa Allah akan menghakimi dengan adil. Saudaraku, saat kita melihat kejahatan merajalela, jangan larut dalam kebencian atau balas dendam. Doakan para pelaku kejahatan dan percayakan penghakiman kepada Allah. Kita dipanggil untuk menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan bukan hanya untuk masa depan, tapi perlu kita harus mengubah cara kehidupan kita sehari-hari dengan ketekunan dan pengabdian, dan bersedia menantikan kedatangan Tuhan, membangun aktif dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pelajaran kita sebagai kesimpulannya adalah bahwa Tuhan telah memberikan amaran, memberikan peringatan kepada kita. Dia telah memberikan satu wahyu yang dinyatakan baik secara historis. Allah tidak hanya menyatakan kebenaran tentang akhir zaman melalui nubuatan, tapi juga melalui kisah-kisah nyata dalam kitab suci seperti yang kita pelajari. Itu semua memiliki makna eskatologis. Peristiwa besar seperti penciptaan, air bah, kehancuran Sodom dan Gomora, hingga kehidupan Daniel di istana Babel, semuanya mengandung bayangan dan pekabaran tentang akhir zaman serta harapan akan keselamatan
yang kekal dijanjikan kepada kita yang percaya. Oleh karena itu, setiap peristiwa yang memperlihatkan itu ada dua hal penting: keadilan dan kasih Allah, serta peran aktif manusia dalam merespon panggilan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, penciptaan mengajarkan bahwa sejarah memiliki awal dan akhir yang berada di tangan Tuhan. Air bah menunjukkan bahwa penghakiman dan penebusan berjalan berdampingan. Kisah Sodom dan Gomora menegaskan keadilan Allah, namun juga di sana ada belas kasihannya terhadap mereka yang benar. Dan saudara dikasihi Tuhan, Daniel menekankan hidup yang setia dan kudus sebagai bentuk persiapan menghadapi penghakiman terakhir. Saudaraku, melalui pelajaran sekolah sahabat ini, kita memahami bahwa kisah-kisah dalam Alkitab bukan hanya catatan masa lalu, tapi cermin dari masa depan, sekaligus peta rohani yang menuntun kita menuju tujuan akhir, kekekalan bersama dengan Allah. Inilah inti dari pengharapan Kristen, bahwa Allah yang memulai sejarah manusia juga akan menyempurnakan dengan kemuliaan yang kekal bagi mereka yang setia. Bagi saya dan bagi pemirsa semua dimanapun Anda berada. Untuk itu, mengakhiri pelajaran sekolah sahabat kita ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih atas pelajaran sekolah sahabat ini yang mengingatkan kami bahwa akan ada waktu di mana Tuhan akan datang kedua kali. Di masa akhir atau di zaman akhir, Tuhan akan datang menghakimi, dan Tuhan menyatakan keadilan dan kasih bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan memberkati semua pemirsa dimanapun mereka berada. Biarlah melalui pelajaran ini iman kami semakin dikuatkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.